Yosha minasan, selamat datang kembali di channel gua. Kali ini gua bakal membahas teori seputar anime One Piece lagi. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja cus ke videonya. Kali ini gua bakal membahas teori siapakah orang-orang yang akan ikut dengan Luffy menuju Raftel. Oke, gue jelasin dulu kenapa orang-orang ini enggak termasuk ke dalam anggota pokok bajak laut Luffy. Istilah gampangnya, mereka hanyalah menumpang ke kapal Luffy karena ingin berpetualang semata atau ingin memenuhi impian mereka saja, seperti Oden yang ikut ke kapal Roger dan kapal Shirohige hanya untuk memenuhi impiannya saja. Jika Oda Sensei ingin menerapkan pola yang sama seperti pola petualangan pada era Roger dan diterapkan pada era Luffy saat ini, maka setelah arcs Wano ini berakhir, minimal ada 4 orang yang akan ikut menumpang ke kapal Luffy, sama seperti saat Oden ikut ke kapal Roger dan Shirohige. Orang-orang yang ikut pada saat itu adalah Oden, Izo, Nekomamushi, dan Ino Arashi. Jika pola itu diulang oleh Oda Sensei, maka inilah orang-orang yang akan ikut bersama Luffy pergi ke Raftel. Yang pertama, Yamato. Di sini mungkin Yamato akan mengambil peran seperti Oden pada saat itu. Dia naik ke kapal Shirohige dan Roger. Dia tidak dianggap sebagai anggota, melainkan dia dianggap sebagai bajak laut individu, seperti kata Sengoku pada saat rapat mengenai aliansi Kaido dan Big Mom. Dia berkata, bukankah di Wano Kuni ada bajak laut yang disukai oleh Roger, Shirohige, dan Akagami? Oh iya, kalau ada yang belum mengetahui Yamato itu adalah anak dari Kaido. Dia sangat terobsesi dengan Oden karena 20 tahun yang lalu dia menemukan buku catatan petualangan Oden bersama Shirohige dan Goldie Roger. Sejak saat itu, dia mulai terobsesi kepada Oden dan dia ingin mengikuti jejaknya. Dia ingin pergi dari Wano Kuni, tetapi kekangan Kaido membuatnya kesulitan untuk mewujudkan mimpinya. Orang kedua yang berkemungkinan ikut dengan Luffy adalah Carrot. Di sini Carrot akan mengambil peran sama seperti Ino Arashi dan Nekomamushi. Seperti saat era Roger dan Oden, mungkin dia akan mewakili suku Ming untuk melihat kebenaran sejarah dari Wano Kuni, Pulau Zou, abad kekosongan. Tapi untuk teori di atas gue agak ragu, soalnya Carrot bukan karakter yang akan memikirkan hal-hal serumit itu. Kemungkinan terbesarnya dia akan menyusup ke kapal Luffy untuk ikut berlayar dengan Luffy secara diam-diam, sama seperti saat dia menyusup ke wilayah Big Mom dulu. Ya mungkin dia akan ikut tanpa sepengetahuan Luffy dan krunya. Dia akan keluar setelah mungkin ya jauh dari Wano Kuni. Orang ketiga yang berkemungkinan ikut dengan Luffy adalah Vivi. Seperti yang kalian tahu, di manga chapter 856 diberitakan kalau ada percobaan pembunuhan di Marijo setelah Reverie berakhir, yang melibatkan pasukan revolusi Sabo dan keluarga kerajaan Alabasta. Entah benar atau tidak tentang kematian Sabo dan Vivi ini, karena belum dijelaskan secara resmi. Yang pasti itu adalah ulah dari pemerintah dunia yang menganggap keluarga kerajaan Alabasta sebagai ancaman. Oh iya, di sini Vivi dan Sabo berperan sebagai Izo pada era Roger dan Oden dulu. Kita masuk ke alasan kenapa mereka berdua ikut dengan Luffy ke Raftel. Yang pertama, keluarga Vivi dianggap berbahaya karena mereka ingin mengetahui kebenaran tentang Poneglyph yang tabu di dunia One Piece ini. Jadi mereka memutuskan untuk melenyapkan Vivi dan keluarganya. Otomatis dia butuh perlindungan dari orang-orang yang akan mengincarnya. Jadi dia memutuskan untuk pergi dengan Luffy. Ini diperkuat dengan kata-kata Vivi saat arcs terakhir Alabasta. Saat kita bertemu kembali, apa kalian masih menganggapku sebagai teman kalian? Setelah Luffy mengetahui posisi Vivi yang sedang dalam bahaya, pastinya Luffy akan menerima Vivi dengan senang hati dan akan membawanya dan akan memberikan perlindungan.
dan entah bagaimana nantinya mereka akan dipertemukan, entah dia akan diantar oleh Sabo untuk menemui Luffy atau dia diantar oleh pengawalnya untuk menemui Luffy. Mungkin untuk kasus Sabo dan Vivi ini bakal gua bahas nanti di video lainnya supaya lebih jelas. Dan orang yang keempat adalah Sabo. Mungkin di kasus Sabo ini mirip seperti kasus Vivi. Bedanya dia mungkin tidak mencari perlindungan, tapi dia mencari kebenaran tentang sejarah, hal-hal yang menyangkut tentang pemerintah dunia. Seperti yang kita tahu, saat referee dimulai, kita diperlihatkan Sabo berada di Marijo. Entah untuk misi apa, yang pasti dia sedang mengumpulkan data ruangan, tata letak, dan lain-lain. Dia tidak sengaja melihat Kuma yang diperbudak oleh Tenryubito, dan dia marah. Entah apa yang terjadi setelah itu. Mungkin saja dia terlibat pertarungan di Marijo, tidak sengaja bertemu dengan Vivi yang hampir dibunuh oleh pemerintah dunia, dan dia menyelamatkannya. Setelah itu mungkin Sabo mengetahui penyebab Vivi akan dibunuh itu karena Poneglyph, dan Sabo penasaran dengan kebenaran Poneglyph itu. Akhirnya Sabo pergi menuju Luffy, karena seperti yang kalian tahu, satu-satunya orang yang diketahui bisa membaca Poneglyph ada di kelompok bajak laut Luffy, yaitu Robin. Peran Sabo di sini mungkin hanya perwakilan dari kelompok revolusi, karena kita belum diberitahu oleh Oda Sensei atas dasar apa mereka ingin merevolusi dunia. Apa mereka muak dengan Tenryubito yang semena-mena, atau karena banyak negara yang kesusahan karena pemerintah dunia, atau mungkin mereka mengetahui kebusukan yang sebenarnya dari pemerintah dunia itu sendiri, dan mungkin mereka tahu tentang apa itu abad kekosongan dan kejadian-kejadian yang terjadi 800 tahun yang lalu. Oke, mungkin cukup sekian dulu teori kali ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Jangan lupa share, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.